There's a ring on my finger. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Married by Mistake. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang gak sengaja menikah dengan teman di kampusnya saat mereka merayakan kelulusan. Karena mereka udah terlanjur menikah, wanita ini kemudian diajak bekerja di perusahaan keluarga milik si pria yang sedang mengalami penurunan. Tapi si wanita ini malah jatuh cinta dengan pria lain yang merupakan kakak kandung dari suaminya. Nah, kira-kira seperti apakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Riley yang sangat kaget karena dia ketiduran dengan seorang pria bernama Nate. Dan ternyata mereka berdua ini udah menjadi pasangan suami istri yang sah, walaupun pernikahan itu mereka lakukan dalam kondisi yang teler berat. Wait, did we get married? Adegan film kemudian flashback di hari sebelumnya, di mana Nate dan Riley baru aja lulus dari S2 dan mendapat gelar sebagai Master Manajemen dan Bisnis. Sayangnya di hari itu juga Riley malah mendapat kabar buruk kalau dia batal direkrut sebuah perusahaan akibat permasalahan internal. Right, but I was supposed to start next week, so that Di hari itu ternyata bukan Riley aja yang punya masalah sama pekerjaan. Di satu sisi, perusahaan keluarga Nate lagi mengalami masa sulit, dan sang ayah memintanya agar segera pulang untuk membantu permasalahan mereka. Nah, karena Nate dan Riley sama-sama memiliki masalah di hari kelulusan, mereka berdua akhirnya mabuk air putih dan berakhir di pelaminan. Setelah cukup sadar dari mabuknya, Riley yang tahu kalau mereka berdua hanya sebatas teman kuliah, akhirnya memutuskan untuk bercerai dari pernikahan mereka yang baru berumur semalam. Tapi sebelum hal itu mereka lakukan, Nate tiba-tiba aja memiliki sebuah ide untuk mengajak Riley bekerja di perusahaan keluarganya. we have to get divorced. Right. I'm telling you, it's a big opportunity if you just take the time to consider what I'm saying. Begitu sampai di apartemen, Riley kemudian bercerita kepada sahabatnya yang bernama Leila soal pernikahannya dan tawaran Nate untuk bekerja di perusahaan keluarganya. Tentu aja Leila menyarankan Riley untuk menerima tawaran tersebut. Daripada Riley harus menganggur dan tinggal bersama orang tuanya karena dia belum bisa menghasilkan uang. Maybe it's time to stop planning. Do something. You can't plan every minute of your life. It takes courage. Sebelum memutuskan untuk pergi menemui Nate, Riley sempat mampir ke rumah orang tuanya yang bernama Susan dan Tom. Namun Susan selalu aja membandingkan Riley dengan sepupunya yang kini udah sukses dan bisa membeli rumah bagi ibunya. Bring Aunt Joan a nice gift when you get to LA. Riley yang udah merasa bosan dibanding-bandingin, kemudian berjanji kepada Susan kalau suatu hari nanti dia juga akan membelikan rumah bagi orang tuanya. Sayangnya, perjalanannya untuk sukses itu masih panjang karena Riley sendiri belum punya uang untuk membayar biaya kelulusannya di kampus. I don't even know why I'm considering it. I don't know anything. Keesokan harinya, Riley kemudian berangkat ke kota Nashville untuk mencari perusahaan keluarga Nate. Tapi di saat dia mampir ke sebuah kafe kopi, Riley nggak sengaja bertemu dengan seorang pria ganteng yang bernama Riz. It's nice. Merasa Riz adalah pria yang ramah, Riley spontan aja duduk di meja yang sama dan mulai berbicara tentang kedatangannya ke kota ini. Sedangkan Riz sendiri bercerita soal perceraiannya dengan mantan istrinya, dan sekarang dia bekerja bagi keluarganya yang kebetulan punya perusahaan di kota ini. It's nothing. My mom's a stealth fighter. Setelah ngobrol kesana kesini selama beberapa lama, Riz dan Riley terlihat menikmati pertemuan mereka. Nggak lama kemudian, Riz mendapat telepon dari kantor, dan sebelum mereka berpisah, Riz tiba-tiba aja mengutarakan perasaannya pada Riley dan menciumnya. I can't imagine spending the rest of my life. Tapi bohong, itu cuman hayalan si Riley aja ya. But it was really nice talking to you. Setelah berpisah dari Riz, Riley kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari perusahaan keluarga Nate. Sesampainya di sana, Riley langsung disambut oleh karyawati bernama Kylie yang udah menunggunya sesuai perintah dari Nate. Di ruangan yang berbeda, kita diperlihatkan dengan nenek Nate bernama Vi, kemudian ayahnya bernama Buck dan istri mudanya yang bernama Winnie. Son,
Lalu ketika Riley dipertemukan dengan mereka, dia akhirnya baru mengetahui kalau keluarga Ned adalah pemilik supermarket bernama Bayred yang hampir tersebar di semua kota di Amerika. Setelah Riley sadar, Ned langsung memberitahu nenek dan ayahnya kalau mereka berdua udah menikah secara mendadak dan diam-diam. Dengan cara ini, Ned bisa memasukkan Riley ke dalam perusahaan yang ceritanya udah menutup 80 cabang supermarket sejak ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ned yang tahu kalau Riley memiliki pengetahuan dalam manajemen dan bisnis, lalu memintanya untuk membantu permasalahan di perusahaan ini. Awalnya, Riley menolak karena dia benci pada supermarket Bayred, tapi Ned berjanji akan memberikan gaji yang besar beserta tempat tinggal gratis. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba masuk mantan pacar Ned bernama Emily yang bekerja sebagai direktur komunikasi. Tentu aja pertemuan itu membuat suasana menjadi canggung karena Ned dan Riley memberitahu kalau mereka berdua udah menikah. Yeah. He's said a lot about you. Really? Yeah. Sepulangnya dari bekerja, Ned mengajak Riley ke rumah keluarganya yang menurutnya sangat mewah. Di sana, Riley akhirnya bertemu dengan Winnie si ibu tiri yang umurnya jauh lebih muda daripada Ned. Pada pertemuan itu, Buck ingin bersulang bagi pernikahan mereka yang dia rasa terlalu terburu-buru tanpa mengadakan pesta dan mengundang keluarga. Dan ketika mereka mulai membicarakan bisnis yang mengalami penurunan, Buck terlihat nggak menyukai Riley karena dia berpendapat kalau perusahaan mereka butuh perubahan. I think companies have a responsibility to better society. The company could use a fresh pair of eyes. Fay yang tertarik dengan pemahaman Riley tentang Bayred, lalu mengajak mereka semua untuk membahas masalah ini lebih dalam. Sebab menurut Ned dan Riley, konsep supermarket mereka udah ketinggalan zaman di era yang modern ini. We need to revitalize the brand. Improving retail. Sebelum menyetujui segala bentuk perubahan, Fay lalu meminta Ned dan Riley untuk memperbaiki pusat Bayred yang berada di kota ini. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu, Riley tiba-tiba merasa kaget karena dia baru mengetahui kalau Rhys adalah kakak kandung dari Ned. Setelah pertemuan itu selesai, Riley tiba-tiba aja dipanggil oleh Buck yang merasa curiga kalau dia lagi hamil atau ingin menguasai harta dari keluarganya. Tapi karena Riley sendiri nggak tahu kalau Ned berasal dari keluarga kaya, tentu aja dia membantah tuduhan itu dan beralasan kalau dia hanya ingin membantu suaminya. I will pay whatever is in your prenup. And I can help. Sebelum mereka pulang, Riley akhirnya baru mengetahui kalau Rhys dan Ned ini adalah saudara kandung yang jarang akur dari kecil. Di sana, Rhys juga memberitahu Riley kalau cincin pernikahan yang ia pakai adalah milik ibu mereka yang udah meninggal. Kemudian saat mereka sampai di rumah Ned, Riley jadi merasa nggak enak karena Ned udah mempercayakan cincin peninggalan sang ibu kepadanya. Sebenarnya Ned ingin menggunakan cincin itu untuk melamar Emily, tapi sayangnya mereka udah keburu putus gara-gara Emily ngedate dengan pria lain waktu mereka LDR-an. Keesokan harinya, Ned kemudian mengantar Riley menemui Rhys untuk menjelaskan rencana perubahan yang akan mereka jalankan. Pada awalnya, Rhys ragu dengan rencana itu, dan dia juga memperingati Riley agar berhati-hati pada Buck yang sikapnya berubah total sejak ibu mereka meninggal. My dad is looking for anyone to... Well, that went well. Sebagai permulaan dari rencana mereka, Ned kemudian meminta pegawai kantor bernama Marcus untuk memberikan Riley seragam supermarket. Sebab Riley harus menyamar sebagai pegawai di sana untuk meneliti sebenarnya apa aja sih kekurangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Singkat cerita, ketika Riley tiba di supermarket, dia bertemu dengan pegawai wanita yang bernama Maria. Sambil berkeliling, Maria lalu menjelaskan kalau banyak pegawai Bayred yang kurang disiplin dan pekerjaan mereka juga hampir selalu berantakan.
Selagi menyamar di tempat itu, Riley nggak sengaja bertemu dengan anak kecil bernama Amelia yang katanya terpisah dari ibunya. Come on. Selain itu, Riley juga bertemu dengan pegawai lain bernama Ted yang terlihat cengengesan tapi bisa menjabat sebagai manajer toko di tempat itu. Maria's been doing a really good job. Sesuai dengan penelitiannya selama 1 hari, Riley kemudian membuat sebuah kesimpulan kalau supermarket mereka sangat berantakan. Bahkan, Riley menganggap Ted nggak kompeten dalam menjadi manajer, tapi Marcus memberitahu kalau Ted adalah keponakan dari Vi. Setelah berbicara dengan Marcus, Riley nggak sengaja menumpahkan kopi di baju Reese. Gara-gara kejadian itu, Riley menyarankan Reese untuk membuka bajunya agar dia bisa melihat badan Reese yang hampir mirip dengan body admin. Nah, kalau Reese ini kan agak kotak-kotak gitu ya, kalau admin ya lebih ke karung beras lah. Di waktu yang bersamaan, Ned dan Emily datang ke tempat itu untuk memberitahu kalau pernikahan mereka masuk berita lokal. Riley pun takut kalau berita itu akan tersebar ke kota lain karena orang tuanya belum mengetahui tentang pernikahan ini. Setelah melihat badan kekaris kemarin, Riley jadi terus terbayang-bayang dan menghayal kalau mereka berdua akan bermesraan. Tapi di tengah-tengah hayalannya itu, ternyata Vi yang melihat ekspresi Riley bisa merasakan kalau dia tertarik kepada Reese. Beberapa hari kemudian, Ned ada kunjungan bisnis ke kota lain selama seminggu, yang dimana dia akan ditemani oleh Emily. Perpisahan itu pun terasa sedikit canggung karena Ned tetap berpura-pura sebagai suami Riley padahal mereka berdua nggak saling mencintai. Lalu ketika Riley ingin memasak makan malam bagi dirinya sendiri, jarinya nggak sengaja terkena pisau. Dalam kondisi itu, Riley sempat meminta bantuan kepada Reese sebelum dia pingsan akibat rasa takut atau jika mengalami kepanikan berlebih. Sambil mengobati luka Riley, Reese nggak sengaja melihat foto kakak Riley bernama Daniel yang udah menjadi seorang dokter. Dan setelah dia selesai, Reese langsung pamit pulang ke rumah karena dia takut terlibat kasus perselingkuhan yang lagi marak di media sosial. Keesokan harinya, Vi mengundang Riley untuk makan malam di rumah sambil membicarakan hasil penelitiannya di lapangan. Pada kesempatan itu, Riley memuji pegawai bernama Maria yang menurutnya lebih becus menjadi manajer toko ketimbang si Ted. Ted's an idiot, but he's valuable. Selain membahas kinerja karyawan, Riley juga berpendapat kalau Bayred membutuhkan perubahan di semua bidang. Ternyata, Vi juga sependapat dengan Reese kalau perusahaan mereka mengalami penurunan ketika dipegang oleh Buck yang bersedih akibat kematian istrinya. After she died, it isn't always easy meeting up to family expectations, but Lalu pada suatu malam, Riley datang ke supermarket karena ada alarm keamanan yang menyala di tempat itu. Dan begitu melakukan pengecekan bersama security, Riley tiba-tiba menemukan Maria dan Amelia yang ternyata tinggal di salah satu gudang. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya Riley mengetahui kalau Maria adalah ibu dari Amelia. Sebenarnya, Maria udah bekerja di supermarket ini sejak SMA, tapi dia nggak sempat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena sedang hamil. What? Any more than that? Sejak ibu Maria meninggal beberapa bulan yang lalu, Maria nggak kuat bayar sewa rumah dan terpaksa mengajak putrinya untuk tinggal di tempat ini. Mendengar cerita itu, Riley jadi merasa kasihan kepada Maria dan memintanya untuk mendaftar sebagai manajer toko karena dia tahu kalau Maria adalah pekerja yang baik. Don't try and be something you're not, Mika. You know, like applying to be a manager? Keesokan harinya, Riley tiba-tiba mendapat video call dari orang tuanya yang udah melihat berita tentang pernikahannya dengan Ned. Gara-gara berita itu, Susan menjadi sangat marah kepada Riley, tapi Riley beralasan pada sang ayah kalau pernikahan itu hanya pura-pura agar dia mendapatkan pekerjaan. Kemudian saat kembali ke kantor, Riley masuk ke sebuah rapat yang diadakan oleh Ned dan Emily yang baru aja kembali dari perjalanan bisnis.
Di sana, Riley lalu berbisik-bisik kepada Reese untuk menjelaskan kondisi Maria yang tinggal di supermarket. I had no idea she was living in the store. Setelah mendengar presentasi dari Emily, Faye ternyata setuju dengan ide dari Nate dan Riley untuk melakukan perubahan besar pada Bayred. Oleh karena itu, Faye akhirnya menugaskan Nate, Riley, dan Reese untuk mengembangkan ide mereka agar bisa digunakan. Thank you all for coming. That'll be it for today. What just happened? I think we got tagged. Untuk menjalankan tugas dari Faye, Riley kemudian mempresentasikan beberapa ide mereka yang udah digabungkan dengan masukan dari Emily. Selain itu, Riley juga ingin membuat program pelatihan bagi pegawai supermarket agar karyawan rajin seperti Maria bisa mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan. Shoot for the fences. Mengetahui Riley lelah dengan pekerjaan ini, Reese kemudian mengajaknya ke tempat istirahat karyawan yang dulu dibangun oleh ibunya. Di tempat itu, Riley sempat membahas masa lalu Reese, tapi lama-lama pembicaraan mereka berubah menjadi suasana romantis yang bercampur dengan ketegangan. Riley? Beberapa hari kemudian, mereka semua mengadakan acara ulang tahun bagi Faye yang entah di usia keberapa. Di acara itu, Buck kembali menunjukkan ketidaksukaannya kepada Riley dan lagi-lagi menuduhnya sebagai cewek matre yang hanya memanfaatkan pernikahannya dengan Nate. What's going on? Folks don't even own their own home. Reese yang mendengar ucapan ayahnya kemudian mencoba untuk menjelaskan kalau Buck merasa iri kepada Riley yang lebih dipercaya oleh Faye. Di samping itu, orang-orang di kantor juga udah mengakui kemampuan Riley, dan hal itulah yang membuat Buck bersikap terlalu jahat kepadanya. No, he's afraid of you. Here, no one cares. They care, Riley, because you have a seat at the table. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari di mana Riley mempresentasikan semua ide mereka berempat yang ternyata disukai oleh Faye. Very nice. Beberapa waktu kemudian, perusahaan mereka juga mulai membuat aplikasi belanja yang terbukti bisa meningkatkan penjualan sebesar 20%. Customers, which increases purchases by 20%. Karena semua ide mereka udah berhasil, Riley juga ingin mengajukan beasiswa bagi pelatihan pegawai yang langsung disetujui oleh Faye. An excellent execution of a... Ternyata, Buck pernah menyogok Marcus untuk menyabotase rencana ini, tapi sayangnya usaha itu nggak berhasil karena Marcus dan semua orang menyukai ide dari Riley. Setelah semua urusan udah selesai, Riley langsung memberi kabar kepada Layla kalau rencananya dengan Nate itu berhasil membantu perusahaan keluarganya. Tapi tiba-tiba aja Riley dihampiri oleh Faye yang udah mengetahui kalau dia dan Reese sebenarnya saling menyukai. He won't admit his feelings. Lalu di malam harinya, Nate mengajak Riley ke sebuah restoran yang ternyata udah dipesan oleh pihak kantor untuk membuat acara kejutan. Di pesta itu, Reese juga memberikan kejutan lain bagi Riley dengan mendatangkan kedua orang tuanya ke kota ini. Reese flew us first class with fresh baked cookies. Pada kesempatan itu, Riley sebenarnya ingin mengaku kepada Reese kalau dia dan Nate hanya berpura-pura menikah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di waktu yang sama, Faye meminta Riley dan Nate naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan bagi para tamu mereka. I'm really lucky to have parents who care. Sebelum Riley berkata jujur di depan banyak orang, tiba-tiba aja Nate membuat sebuah pengakuan kalau dia sebenarnya masih mencintai Emily. Namun pengakuan itu malah membuat Reese merasa marah, dan ketika Riley ingin menjelaskan hubungan mereka, Faye malah menjadi syok dan pingsan secara tiba-tiba. Look, a big joke. Nate's my friend. Gara-gara kejadian semalam, Riley akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Riley pun sempat mampir untuk memberikan Amalia hadiah dan memberikan beasiswa bagi Maria dengan harapan pekerjaannya bisa berkembang. Lalu di malam harinya, Riley juga menyempatkan diri untuk menjenguk Faye yang pada saat itu diperbolehkan dirawat di rumah. Dan ternyata si Faye ini hanya berpura-pura sakit karena dia ingin meminta Riley untuk mengutarakan perasaannya kepada Reese. He needs
someone fight for what we want. Sementara itu di tempat lain, Reese mendapat telepon dari Vi yang memberitahu kalau Riley sedang mencarinya. Dari kabar itu, Reese kemudian menunggu Riley di kantor, dan mereka berdua akhirnya memiliki kesempatan untuk mengutarakan perasaannya masing-masing. Good, because I am surprised. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya akhir dari alur cerita film yang berjudul Married by Mistake. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.